Oke teman-teman, sediakan emote-nya. Dan ini dia teman-teman, untuk di era mobile. Kita akan lihat akan seperti apa untuk pergerakan mereka semua. Tapi nampaknya Tatan suka Roblox. Thank you Bang Tatan. Dan ini dia untuk di era divisi Grand Final dari mobile ya. Setelah kita menyelesaikan untuk di era Grand Final PC, terbitlah mobile. Akan seperti apa untuk kesulitan mereka semua di era checkpoint 28 nantinya. Dan it's okay, kita melihat banyak yang harus terjatuh. Dan ingat, ada 3 speed coil yang disajikan untuk di era Mount Aetheria. Speed 1, speed 2, speed 3. Semakin kencang, semakin bisa membuat mereka semua melaju untuk di every obstacle. Tapi harus terjatuh satu player, menyisakan satu player yang menggunakan coil 1 nggak sih harusnya? Mencoba untuk menyalaju dengan analog speed mobile-nya, dengan cukup sangat fokus, konsistensi terjaga di depan sana. Dan izin kita akan menggunakan mode God dari Mount Aetheria. Mode yang baru ini gue temuin, mode caster dari seorang fanboy yang berada untuk daerah posisi pertama, yang memimpin saat ini. Kita lihat akan seperti apa langkah dari seorang fanboy di daerah posisi pertama dan masih bisa untuk memimpin leading fight dengan divisi mobile. Tetap berjalan di depan sana, bakal seperti apa untuk pergerakannya. Tapi it's okay, mode hacker yang masih bisa untuk membuat dari seorang fanboy melakukan pergerakan dengan sangat santai. Dan bahkan mapping yang cukup baik nampaknya dengan coil 3 dipersembahkan oleh seorang fanboy di depan sana dengan cukup baik. Sedangkan untuk daerah posisi kedua, kita melihat adanya dari seorang KitKat. Oke, sedikit ada gangguan nampaknya. It's okay, nggak masalah mobile guys. Sewajar sinyal mereka semua masih tethering sama gua. Tapi it's okay, melaju dengan cukup ketas, dengan cukup mempunyai fokus yang cukup tinggi. Dan ini masih early checkpoint, masih banyak kesempatan untuk mereka semua tentunya bisa untuk mengatur leading position pergerakan. Tapi nampaknya di belakang cukup ramai traffic player yang mencoba untuk saling mengejar, tetapi harus terjatuh. Abang Sapir, Abim yang masih mencoba. Sedangkan dari seorang fanboy masih cukup dingin untuk melanjutkan perjuangan di arah area checkpoint selanjutnya. Dan kita lihat, oke, sedikit tidak mendapatkan perhitungan lompatan yang baik. Dan ini, wah, gokil sih. Bantingan mobile lihat. Bantingan yang cukup baik dari seorang fanboy. Akan menuju ke proses selanjutnya. Dan hampir saja, oke, masih bisa untuk menuju ke arah ground atau compound cover ground ke arah next checkpoint. Tapi nampaknya untuk saat ini masih coba untuk menunggu saja akan seperti apa untuk pergerakan yang mungkin bakal langsung dilihat untuk di race line. Masih bisa dengan cukup baik dari seorang fanboy di arah posisi pertama. Oke, harus terjatuh. Sedikit mengulang, gagal, mencoba lagi. Karena memang ada sedikit kesulitan ya untuk seorang fanboy dengan menggunakan mobile. Makanya gue sedikit ingin menyaksikan nanti untuk di CP 28 akan seperti apa. Dan sekarang masih dengan sangat santai dari seorang fanboy yang bisa untuk melakukan pergerakan dengan cukup baik. Melangkah setelah beberapa kali terjatuh dan harus terjatuh lagi. Sekarang fanboy tidak sendirian. Ada teman tentunya, dimana nampaknya dari seorang KYY yang sedang memimpin untuk daerah posisi pertama untuk saat ini. Pergantian repositioning akibat fanboy terjatuh beberapa kali teman-teman. Kita lihat kembali juga daerah posisi kedua. Oh, it's okay. Pelan-pelan asal kelakon. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Safety. Bermain yang sangat safety adalah penting sekali. Jangan malu, posisi 2 cuy. Gini-gini posisi kedua. Percuma cepat kalau jatuh. Mending lambat kedat-kedut asal bisa untuk mendapatkan kondisi yang cukup menarik tentunya. Bro berpikir dia main di daun, tapi it's okay, gak masalah. Dan kali ini kita melihat kembali untuk di posisi pertama. Masih melakukan pergerakan yang cukup rapi dari seorang fanboy menuju ke arah pergerakan ke depan. Tapi nampaknya apakah ini bakal menjadi sesuatu yang tidak terlalu baik, karena sempat untuk memimpin di posisi pertama. Tapi seorang fanboy terjatuh beberapa kali untuk di arah S-line, yang membuat seorang fanboy nampaknya harus terlengserkan posisinya untuk di arah 3 besar, di arah posisi 2 dan 3. Tapi nampaknya ada beberapa yang mungkin melakukan blunder setelah melakukan penyalipan terhadap seorang fanboy. Dan fanboy memimpin kembali untuk di arah posisi pertama. Tapi nggak terlalu jauh. Di posisi keduanya ada seorang hap-hap yang masih mencoba untuk tetap berjuang untuk di arah leading position 2 besar kali ini dari Mobile Division. Tetap berjalan, sedangkan di arah posisi ketiga ada KitKat yang akan menyusul dari garda belakang tentunya. Sementara posisi keempat kita lihat dari seorang Ians
masih mencoba. Ada Abang Sapir juga Apim yang masih terluka di area belakang, sempat untuk leading position di area early, memimpin pergerakan, tapi makanya ada, oh my god, hati-hati, di area belakangnya ada seorang KYY yang siap untuk menusuk kapan saja. Dan saat ini sedang dibayang-bayangi apakah racing line yang mereka ambil. Dan ingat, di area Mona Etheria mempunyai speed coil yang cukup cepat. Jadi kesalahan sedikit, ini gue yakin ya, mereka kalau terpancing pace sedikit, ini bakal menjadi hal yang tidak terlalu baik untuk mereka semua. Ketika KYY mengikuti pergerakan seorang Apim di area depan, jika dia terpancing pace-nya, ini akan menjadi sebuah mikro yang sangat-sangat tidak terlalu baik. Tapi mereka masih bisa untuk menggerakkan langkahnya dengan cukup baik tentunya. Sedangkan di area posisi pertama saat ini, oh my god, Fanboy. Ada pergantian? Perputaran kah? Yes, benar sekali. Nampaknya Fanboy terjatuh dan sekarang berada untuk daerah posisi kedua. Oke, ada shortcut yang langsung diamankan. Nice one. Langsung melakukan sebuah teleport untuk daerah nextnya. Tapi nampaknya untuk saat ini kita lihat kembali untuk daerah posisi ketiga. Fanboy harus geser di daerah posisi ketiga. Sedangkan di daerah posisi kedua, oh my god, masih dipimpin oleh seorang KitKat yang langsung maju untuk style up position dari arah posisi ketiga, langsung berada untuk daerah posisi kedua. Tapi kali ini di arah posisi pertama, Hap sesuai dengan namanya ya. Yang kita lihat mereka mencoba untuk langsung memadu speed coilnya. Terlihat dari seorang Hap yang sempat untuk kedut untuk daerah S-line sesuai dengan namanya. Hap aman aja dari seorang Hap yang masih memimpin dengan cukup panas di arah posisi pertama dari Garda Division Mobile. Di arah posisi kedua ada KitKat. Oke, sedikit ada gangguan seperti biasa Mobile. Sementara untuk daerah posisi ketiga, oke, masih dalam misinya pengejaran terhadap dari nomor 2-nya seorang KitKat yang masih berusaha. Dari seorang Fanboy yang sebelumnya melakukan leading position di arah posisi pertama, tapi nampaknya apakah pressure akan didapatkan oleh seorang Fanboy, akan terpancing pace-nya untuk follow up dari seorang KitKat di arah posisi kedua. Tapi Comfort di depan kompon terlihat untuk melanjut ke arah checkpoint selanjutnya. Tapi nampaknya kali ini belum ada pengejaran dari seorang KitKat yang masih bisa untuk melangkah dengan sangat baik. Sedangkan dari seorang Hap masih memimpin dengan mobilenya. Sedikit demi sedikit akan mencoba untuk mengejar pergerakan. Dan kali ini kita lihat kembali masih menjadi persaingan yang cukup ketat di area belakang. Oh, Fanboy tidak terlihat kembali. Dan kita lihat masih menjadi satu buah pergerakan yang cukup nyaman KitKat tanpa ada bayang-bayang lagi di area belakangnya. Sementara untuk daerah 10 besar ya, dari seorang RDEZ yang masih sedikit tertinggal cukup jauh teman-teman ya, masih mengulang pergerakannya, nggak terlalu rapi. Dan kita lihat juga pengejaran sangat tipis sekali dengan seorang Muradis peringkat 9 dan 10-nya di area belakang yang masih sedikit mendapatkan satu buah slow pace yang tidak terlalu baik. Masih tertinggal 8 player di garda depannya. Dan kita balik untuk di arah Hap yang tetap melanjutkan pergerakan yang cukup baik untuk di arah posisi pertama menuju ke arah compound ground selanjutnya. Dan belum ada mistake yang terjadi nampaknya, walaupun sempat untuk terjatuh sebelumnya, sempat untuk start untuk di arah posisi kelima dan 6. Tetapi sekarang dari seorang Hap memimpin pergerakan untuk daerah posisi pertama. Dan ini bisa dibilang adalah checkpoint bonus ya. Checkpoint yang tentunya bisa menjadi sebuah privilege untuk seorang Hap. Karena yes, satu checkpoint bonus yang masih bisa dengan sangat clean diamankan. What your six melihat ke area belakang, apakah ada musuh di depan mata. Tapi nampaknya untuk di posisi kedua, KitKat masih belum menyelesaikan atau menuju ke compound ground. Untuk daerah checkpoint bonus masih dengan cukup rapi, dengan sinyal yang sedikit terganggu. Untuk mobile dari seorang KitKat tetap berjalan menuju ke comfort ground untuk daerah nextnya. Sedangkan untuk daerah posisi ketiga ada KYY yang siap untuk melahap kapan saja untuk di area belakang. Sedangkan di sini KitKat posisi pertama karena seorang Hap terjatuh. Gak terlalu baik untuk seorang Hap sekarang. Harus melakukan intense fight-nya dengan peringkat pertama dari seorang KitKat yang berada untuk di area depan. Dan kita lihat kembali leading position yang cukup lama nampaknya harus terpental karena terpantul obstacle. Dan membuat saat ini seorang KitKat mengamankan untuk daerah posisi pertama dengan range dominasi yang cukup jauh. Wah, ini nggak terlalu baik tentunya untuk seorang Hap yang harus lengser. Bahkan seorang Hap berada untuk daerah posisi 5 sekarang. Nggak terlalu baik. Oke, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Dan daerah posisi keduanya kita lihat ada seorang Kens yang bakal bergerak kembali. Ini posisinya berubah-berubah ya, karena mungkin lingkaran ya. Jadi kebaca hashtagnya adalah lingkaran di sini yang membuat dari seorang Kenzot nampaknya. Oh, bakal menuju ke area terdepan. Tapi nampaknya KitKat masih bertahan untuk daerah posisi pertamanya. Sedangkan kita lihat kembali dari seorang Kens
berada untuk daerah posisi kedua. Masih berjalan dari seorang KitKat, tetap menuju dengan satu buah checkpoint bonus. Ini checkpoint bonus hanya tinggal berjalan saja untuk mereka semua, dengan menggunakan speed coil 3 tentunya. Dan gue gak ngerti nih ya, nanti untuk di last checkpointnya akan seperti apa. Karena untuk saat ini mereka masih mencoba untuk memberikan satu buah Garda Range dengan obstacle bonus yang masih bisa untuk mereka lewati dengan sangat mudah. Sedangkan kita melihat kembali juga di mana dari seorang Voyak di area posisi kedua, dari seorang KYY yang mencoba untuk mengejar. Ada KitKat di depannya, percis sekali. Dan mereka masih berada untuk di area checkpoint yang sama, tetapi KYY gagal melompat. Dan seorang Kens langsung menyalip pergerakan. Oh, Kens pakai koil lambat. Aduh, dia nggak terlalu berani, Kens. Nggak terlalu berani untuk menggunakan koil cepat. Sedangkan kita lihat kembali Voyax di sini akan coba untuk dikejar oleh seorang Fanboy. Tapi nampaknya Fanboy harus terjatuh. Oke, skip momen yang coba langsung dilakukan di depan sana. Masih bisa untuk membuat KYY terjatuh nampaknya. Sedangkan KitKat pun masih berganti. Posisi pertamanya nggak terlalu baik. Masih mencoba untuk memacu dari speed up coil. 4 player, 5 player di ada rintangan yang sama untuk di race line. Dan ini mobile, guys. Menurut gue masih GG Gaming untuk mereka. Lihat, KitKat masih mencoba. Sedangkan dari seorang Ken sekarang berada untuk di arah posisi pertamanya dengan cukup baik. Oke, coil pertama, pelan-pelan dari seorang Ken. Oh, agak sedikit terkena pleset momen tentunya. Masih bisa. Mobile, guys. Insecure nggak kalian ngeliatnya? Tetap berjalan tentunya untuk saat ini ke arah atas. Dan wah, guys, ini adalah checkpoint terakhir yang perlu untuk kalian ketahui, teman-teman. Dan kita bakal lihat tingginya seperti harapan orang tua. Ke area atas yang harus dilewati oleh divisi mobile akan seperti apa perjalanan yang bakal terlihat untuk divisi mobile ke area atas. Masih sangat cepat ke area atas. Dan pace selanjutnya bukan ke sana, tetapi mereka harus ke sini. Pace yang kedua masih tinggi lagi. Pace yang ketiga masih tinggi lagi. Pace yang keempat masih tinggi lagi. Pace yang terakhir nampaknya, oh bukan, pace yang keenam. Ini harusnya terakhir, menuju ke area atas, menuju tempat yang sudah tidak diketahui lagi, bahkan di luar aplikasi Roblox nampaknya. Dan belum terlihat nampaknya apakah ini bisa mereka selesaikan, teman-teman. Sampai ke area summit masih panjang, dan summit di depan mata di area atas. Dan kita lihat kembali. Oke, ada salib momen. Coil 1 lawan coil 2. Nggak terlalu baik tentunya. Cukup cepat dari seorang KYY mencoba untuk memacu untuk pergerakan coilnya. Di area bawah ada seorang Kens yang mencoba untuk mengejar pergerakannya, tapi nampaknya sekarang kita lihat kembali mereka ini harusnya menggunakan coil 1 atau 2 sih. 1 sih harusnya. Gue yakin mobile nggak bakal terlalu berani untuk menggunakan coil 2. Blunder parah sih kalau misalkan mobile menggunakan coil 2. Dan pace yang pertama sudah berhasil untuk lewati untuk daerah posisi, tapi nampaknya sedikit tersangkut Voyak dan Kens menyalip pergerakannya. Dan mereka bakal mencoba kembali untuk berdansa peringkat 1, peringkat kedua leading position sementara. Mencoba untuk melakukan pergerakan dengan sangat santai ke area atas, ke area yang tidak terbatas tentunya, yang masih belum diketahui puncaknya ada di area mana. Dan kita lihat mereka masih menari dengan sangat intens berdua dengan coil pertama, teman-teman. Hati-hati. Sementara untuk seorang Kens di area posisi pertama sudah berhasil. Akan lanjut lagi pelan-pelan asal pasti. Mereka mencoba untuk langsung memacu pergerakan dengan sangat-sangat intens. Sedangkan kita lihat kembali tepat di bawah seorang Kens ada dari seorang KYY yang mencoba untuk mengejar pergerakannya akan seperti apa. Dengan cukup cepat tapi terpleset beberapa kali. KYY belum mendapatkan ritme yang cukup sempurna. Sedangkan dari seorang Kens tepat mereka semua terjatuh. Tidak terlalu baik nampak. No. Sedikit ada miss spektator nampaknya. Tapi mereka masih berdua seperti magnet bergerak ke area atas dan masih panjang. Masih mereka bakal menuju ke pace yang selanjutnya. Menyelesaikan untuk di area drill abang-abangan WASD. Tetapi belum selesai. Welcome to Stairway to Heaven. Untuk 2 player yang masih berjuang. Kita lihat kembali akan seperti apa untuk Kens dan kawan-kawan dalam melakukan pergerakan. Tapi kita lihat kali ini hal yang cukup seru dari seorang KYY di area posisi kedua dan posisi pertama. Terlihat pergerakan yang cukup rapi nampaknya dari seorang Sen. Ini mereka full menggunakan coil 1, teman-teman. Karena menurut gua nggak terlalu logis sih. Nggak terlalu logis untuk mereka menggunakan coil 2. Bakal ada salib momen tentunya. Sementara untuk di area posisi ketiga, Fanboy berada untuk di area bawah dan cukup jauh dengan 2 besar.
Ini pace 2 besar di atas, sedangkan posisi ketiganya ada seorang fanboy yang masih mencoba. Dan 2 besar sedang melakukan pergerakan ninja di area atas. Wah, ini sebenarnya pemandangan yang cukup indah. Memang terlihat untuk di divisi PC tadi ya. Untuk di area komputer sangat-sangat terlihat cukup indah. Tapi ini mobile, mereka tidak ingin mengambil resiko yang cukup jelas untuk memacu coil speed 2. Mereka menggunakan speed 1. Tapi untuk saat ini kita lihat kembali untuk dari seorang Po yang masih bergerak di area posisi kelima. Mencoba untuk berjuang terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Cukup panas pertandingan untuk saat ini. Dan oke, mohon maaf teman-teman, batuk bentar. Soalnya gue lagi pilek. Tapi oke, kita melihat di posisi ketiga belum terlalu berhasil untuk melakukan pergerakan yang cukup rapi dari seorang fanboy. Sedangkan dari seorang Voyak tetap melaju untuk di posisi pertama, mengejar pergerakan dari seorang Kens di bawahnya di posisi kedua. Dan kita lihat pertarungan yang cukup nyata akan mereka perlihatkan dengan puting beliung glow stick level 1. Mencoba untuk mereka perlihatkan, dan ini masih jauh bro. Gua nggak tahu mereka akan selesai sampai kapan. Mereka masih di bawah, mencoba untuk memutar dengan WASD menara yang cukup panjang yang harus mereka lewati dengan pace yang cukup nyata tentunya. Akan seperti apa sepanjang impian orang tua tentunya yang masih belum terlihat puncaknya ada di area mana. Tetap berjalan tentunya. Tapi it's okay, kita melihat kembali. Harusnya mobile sih ya. Gue bilang lagi, oh hati-hati Kane sekarang satu tingkat lebih tinggi. Sedangkan kita lihat kembali, ini harusnya perbedaan coil nggak sih? Ini coil 2 dicoba. Mereka mencoba untuk memainkan analognya, memutar tentunya dari seorang KYY di area posisi kedua. Sedangkan Kens berada untuk di area posisi pertama. Gua nggak ngerti sih. Ini perasaan kalian lebih tinggi, tapi lebih tinggi usaha mereka semua. Karena yang perlu untuk mereka perhatikan adalah ini soal tentang endurance. Tapi coil 2, hati-hati. KYY berusaha untuk menyalip pergerakan seorang Kens dengan coil 2. Walaupun sempat untuk terpleset, dia ngambil resiko yang cukup besar. Endurance dan mikrofokus yang perlu untuk dimaksimalkan, tapi nampaknya harus jatuh satu tingkat. Sedangkan dari seorang Kens udah capek, udah lelah, hampir kehilangan temponya. Tapi masih berjuang untuk seorang Kens di depan sana. Sedangkan di posisi pertama dari seorang KYY tetap mencoba untuk menjalin pergerakan yang cukup rapi. Sedangkan seorang Po dari posisi kelima dari Talon Expo sekarang berada untuk di posisi ketiga. Oh my god, perlawanan diberikan, dan fanboy di area bawahnya masih mencoba untuk mengejar di area posisi keempat. Masih cukup oke, tidak terlalu jauh perbedaan posisi 3 dan 4-nya. Fight yang cukup intens antara mereka berdua tetap berjalan dengan sangat hikmat. Sedangkan di area bawahnya Hap berada untuk di area posisi kelima untuk saat ini, dan posisi keenam. Oke, dengan coil 2 walaupun masih kesulitan tentunya. Kita lihat dari seorang Paps ya. Dan kita lihat juga dari KitKat yang masih berada untuk di area posisi ke-7. Dan ada dari Nortun yang berada untuk di area posisi ke-8. Dan kita lihat dari seorang Monica Salvator. Oh, Monica Salvator mencoba untuk izin tampil, izin. Masih berada untuk di area posisi ke-9, melakukan WASD dengan mobile-nya dengan cukup cepat. Dan di posisi ke-10 ada Rimuru yang masih sedikit mengeja, nggak terlalu baik pergerakan yang cukup rapi. Coba untuk diperlihatkan dengan coil 2 tentunya, sedikit mengambil satu buah resiko yang cukup besar. Tapi di posisi ke-10 ya, agak sedikit sulit. Sedangkan di posisi pertama terlihat kembali ada KYY dengan seorang Kens di area bawah. Gua akan coba untuk lihat dulu seperti apa perbedaan mereka semua, cukup jauh. Oh my god, dan di sisi champion ada dari seorang KYY. Dan di peringkat keduanya akan segera tiba untuk seorang Ken yang akan segera untuk menuju ke arah bangku Summit. Dan ini dia Summit juara kedua. Ada seorang Ikens, masih sedikit terpleset, belum sampai, sedikit lagi, hampir dikejar. Dan ini dia posisi ketiga ada Kens. Dan di posisi ketiga, kedua ada Kens, dan posisi ketiga ada dari seorang Po. Wow, sistem yang sangat baik sekali ya. Sistemnya bagus banget.